Ada. Enggak ada. Petrus cuma baptiskan dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhannya, tidak ada. Tapi di Rasul Paulus ada Tuhan Yesus. Iya, itu urusan Paulus. Jadi apa? Tapi jangan bawa-bawa Petrus, Bung. Kasihan. Lalu jangan tambah-tambah ayatmu sendiri, nggak boleh, dosa. Beberapa hari belakangan ini, ramai para channel-channel muslim membangga-banggakan mualafnya seseorang yang katanya mantan pendeta dengan gelar Master Teologi. Namanya adalah Pendeta Dan Cemumek ya. Beliau ini kabarnya adalah seorang mantan pendeta, dan di profil Facebooknya saya menemukan ternyata dia berasal dari denominasi Gereja United Pentecostal Church International. Jadi di mana sebenarnya denominasi gereja ini itu menganut paham oneness yang tentunya berlawanan dengan standar iman gereja-gereja Kristen lainnya yang menganut Trinitas. Bahkan kalau menurut Pak Deki Ngadas ya, aliran ini cenderung mengarah ke bidat Kristen. Banyak isu yang merebak seputar latar belakang Pendeta Dan Cemumek ini. Mengapa ia menjadi mualaf? Ada yang mengatakan beliau punya gejala stres atau gangguan jiwa. Bahkan ada juga yang mengatakan beliau sedang bermasalah dengan keluarganya sampai diusir. Tapi menurut saya secara pribadi ya, di samping daripada semua masalah-masalah yang bertebaran tersebut yang diisukan oleh beberapa channel-channel lain, menurut saya, Pendeta Dan Cemumek ini sepertinya masih bingung dengan ajaran Kristen itu sendiri dan tidak sepenuhnya memahami ajaran Kristen yang sehat. Makanya dengan semua kegagalpahaman dia tentang Kristen dan ditambah dengan beberapa masalah yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya, ini membuka peluang untuk dia akhirnya memilih menjadi mualaf. Channel-channel Islam mengatakan bahwa Pendeta Dan Cemumek ini dikabarkan mualaf karena berdebat dengan Ustadz Kainama. Saya pikir ini cuma bagian dari framing channel Islam untuk menunjukkan kepada publik bahwa Islam itu lebih superior, dan ketika berdebat dengan para pendeta, pendeta pun akhirnya kalah dan memilih mualaf. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah framing? Ya karena lawan debatnya itu adalah Bapak Cocokologi Nasional ya, yaitu yang kita kenal dengan nama Ustadz Kainama. Seorang ustadz yang sudah bolak-balik ditantang debat oleh para apologet Kristen seperti Pak Gracia Velo dan lainnya, tapi Kainama selalu menolak dengan beragam alasan. Takut, ya, udah ya Pak Gracia, kami nggak berani, takut, ya, gitu aja. Dari kejadian ini, sebenarnya ada beberapa hal yang semakin menunjukkan kepada kita semua bahwa Ustadz Kainama dan kawan-kawannya hanyalah segerombolan manusia-manusia pengecut dan pembohong. Kenapa saya katakan pengecut? Karena Kainama ini berlagak seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Islam itu lebih baik dari Kristen dengan cara menunjukkan keberhasilannya memualafkan seorang mantan pendeta lewat hasil debat. Padahal menurut kesaksian dari seorang temannya yang bernama Ipung Atria, dari postingannya di Facebook saya melihat bahwa Pendeta Dan Cemumek ini sebenarnya sudah lama mereka bujuk untuk masuk Islam. Dan itu kira-kira sekitar setahun yang lalu. Tetapi selalu ditolak, dan kemudian baru-baru ini akhirnya tawaran itu diterima oleh Pak Pendeta Dan Cemumek. Jadi kalau dibilang Pendeta Dan Cemumek mualaf karena murni debat, hal ini tentu tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata mereka-mereka ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang intens terlebih dahulu terhadap Pendeta Dan Cemumek dari kira-kira setahun yang lalu, untuk membujuknya masuk ke agama Islam. Dan bisa aja ada potensi diiming-imingi sesuatu di dalam bujukannya ini. Logikanya begini teman-teman, kalau memang Pendeta Dan Cemumek ini mualaf karena murni hasil debat dengan Ustadz Kainama, tapi kenapa Ustadz Kainama tidak pernah meladeni debat dengan beberapa apologet Kristen lainnya yang pernah menantang Ustadz Kainama? Ya contohnya seperti Pak Gracia Velo, Pak Deki Ngadas, dan beberapa apologet Kristen lainnya. Tapi yang ada, Kainama ini dia selalu ngacir, selalu melontarkan berbagai alasan, dan ujung-ujungnya dia selalu monolog untuk menyerang Kristen dengan jurus cocokologinya. Yang kedua, kenapa mualafnya Pendeta Dan Cemumek ini semakin mengukuhkan bahwa Kainama dan kawan-kawannya ini adalah seorang pembohong? Karena sekali lagi ya, Ustadz Kainama ini dia tidak punya bukti di dalam bentuk apapun untuk menunjukkan bahwa dia ini benar adalah mantan pendeta yang pernah sekolah teologi.
Dia bilang S1-nya di STT Jakarta dan ini sudah dibantah, lalu S2-nya di Leiden di Belanda, lalu S3-nya di Haifa Israel. Dan ini semua tidak ada bukti dan datanya sama sekali, teman-teman. Sedangkan pendeta dan Cumumek ini kita bisa cek latar belakang pendidikannya bahwa ternyata memang benar dia ini adalah seorang mantan mahasiswa yang berasal dari sekolah Alkitab yang ada di Manado. Dan itu bisa kita temukan di pangkalan data dikti. Tercatat rapi semua latar belakang pendidikannya. Jadi secara fair, saya harus mengakui bahwa pendeta dan Cumumek ini memang benar adalah mantan pendeta dan mahasiswa sekolah Alkitab. Karena datanya memang jelas-jelas ada. Tapi dengan adanya fakta ini, maka secara fair pula kita harus mengakui bahwa Ustadz Kainama dan beberapa Ustadz mualaf lainnya yang mengaku-ngaku mantan pendeta, mengaku mahasiswa dari sekolah Alkitab, harus kita katakan bahwa mereka ini adalah pembohong. Karena mereka tidak punya bukti secuil pun yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka benar-benar merupakan pendeta yang pernah sekolah Alkitab. Karena kalau memang benar mereka adalah mantan pendeta yang pernah sekolah Alkitab, setidaknya ada buktinya di pangkalan data dikti, sama halnya seperti pendeta dan Cumumek ini. Di salah satu wawancaranya dengan channel Ayah Sofia, Ustadz Kainama pernah ngeles kenapa dia tidak punya bukti sekolah teologia. Karena menurutnya dia tidak terlalu peduli dan tidak terlalu menjaga dengan baik dokumen-dokumen pendidikannya. Bahkan dengan kata lain dia juga mengatakan bahwa semuanya itu sudah hilang. Tapi harusnya, kalaupun bukti fisiknya sudah hilang, ya, setiap kampus ataupun sekolah tinggi pasti punya datanya di pangkalan data dikti. Sama halnya seperti pendeta dan Cumumek ini tadi yang datanya sudah saya tunjukkan kepada teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, sebenarnya dengan adanya fakta ini, Kainama dan ustadz-ustadz mualaf lainnya yang suka ngaku-ngaku, harusnya mereka merasa malu. Kalau memang mereka masih punya kemaluan, karena pendeta dan Cumumek punya catatan pendidikan sebagai mahasiswa teologia, tetapi Ustadz Kainama dan teman-temannya yang lain, mereka sama sekali tidak punya. Inilah namanya senjata makan tuan ya teman-teman. Di satu sisi mereka ingin memamerkan mualafnya pendeta dan Cumumek, seorang mantan pendeta yang dikabarkan sedang bermasalah, tapi di satu sisi mereka juga sedang memamerkan fakta bahwa Kainama dan mereka yang suka mengaku-ngaku mantan pendeta dan mahasiswa teologia ternyata hanya omong kosong dan bohong. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.